Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Misti Tasin, NIM 1803030120, kelas C, semester 6, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tugas pendidikan anti korupsi. Di sini kami diminta untuk membuat semacam parodi. Dalam parodi tersebut, kami mengajak masyarakat atau orang yang berwenang, orang yang berkuasa agar dapat menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik mungkin. Baik menurut sejarawan moralis Inggris John Emerick Edward Dallas Acton, yang kemudian dikenal dengan Lord Acton, mungkin tak menyangka kalau kekuasaan absolut masih sangat didambakan oleh manusia hingga hari ini. Lord Acton menyampaikan keresahannya terhadap perilaku para pemegang kekuasaan. Dia menyampaikan curhat kepada Uskup Madel Creighton. Inti dari curhatan itu kemudian membekas di dunia politik. Lord Acton mengatakan bahwa power tends of to corrupt absolute power corrupt absolute, yakni kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan absolut korup 100%. Dari inilah pertama pesan anggota dan majelis tinggi di Parlemen Inggris itu. Paruh kedua isi surat Lord Acton ternyata juga sangat mencolok, tetapi jarang dijelaskan. Padahal sangat konseptual dengan kondisi Indonesia sepanjang sejarah. Kita lihat dari lanjutan inti curhat ini. Kalau Lord Acton ini kita pakai Indonesia, sesungguhnya di sini kita sering terjebak berbagai kekuasaan absolut kepada para penguasa. Yang dimaksud power tends to corrupt itu absolut, atau power corrupt absolute itu kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak atau benar-benar merusak. Dan kalimat di atas merupakan narasi yang tidak asing lagi terlintas dalam pikiran semua manusia. Meskipun akan kaget bagi sejarawan moralis Inggris John Emerick Edward Dallas Acton, yang kemudian dikenal dengan Lord Acton, jika kekuasaan absolut masih digandungi oleh banyak manusia maupun institusi dalam negara demokrasi. Bahkan banyak yang fobia jika kekuasaannya tak terbatas. Impresi yang berlebihan terhadap pembatasan kekuasaan adalah kewajaran menurut daya nalar manusia. Namun, semestinya diletakkan pada kelaziman bangunan organ negara. Prinsip check, andal, and balance merupakan prinsip ketatanegaraan yang wajar dan lazim dipergunakan dalam negara-negara yang menganut paham demokrasi, di mana organ-organ negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik sehingga segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah dan ditanggulangi. Dengan demikian, pengawasan merupakan salah satu instrumen dalam prinsip check and balance. Bahkan hal ini menjadi salah satu semangat kebangsaan dan merumuskan amandemen Undang-Undang 1945. Karena demokrasi mengandung makna prinsip kesetaraan dalam setiap organ negara, sehingga tidak dapat ditemukan organ negara yang superpower. Salah satu sisi Dewan Pengawas terhadap lembaga anti-Syah yaitu menimbulkan resistensi dari banyak kalangan. Akan kekhawatiran dengan adanya Dewan Pengawas dapat melemahkan institusi KPK karena melahirkan intervensi dalam pengakuan hukum. Namun, perlu diperhatikan bahwa wewenang serta etika dan perilaku person yang melakukan tugas dan wewenangnya, KPK diberi keluasan oleh undang-undang untuk melakukan pengecualian terhadap hak asasi manusia. Penyimpangan terhadap HAM secara konstitusional sebaiknya diletakkan bukan pada kebebasan tak terbatas meskipun diperbolehkan. Karena jika menyimpang itu akan dilaksanakan secara tidak terbatas, dan maka akan beri implikasi pada hilangnya rasa keadilan dan ketidakpastian bagi hukum masyarakat, jaminan perlindungan
terhadap pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan keharusan. Namun, pengawasan itu harus diletakkan sebagai salah satu instrumen. Yang pertama itu preliminary control, yaitu pengawasan sebelum pelaksanaan penegak hukum sehingga menghindari penyalahgunaan wewenang. Private control, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh mengukur hasil pelaksanaan tugas dan wewenang guna mengukur penyimpangan mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Baik dan hukum dan asas umum pemerintah yang baik adalah persoalan yang menggunakan kewenangan atau wewenang, baik korupsi, jual pengaruh atau lain, seringkali menjadi suatu permasalahan. Jika ditelaah lebih spesifik, konsep penyalahgunaan wewenang haruslah dilihat dari apa yang diselewengkan atau disalahgunakan ketika yang bersangkutan sedang menjabat. Dalam melakukan penyalahgunaan wewenang haruslah digunakan untuk kepentingan individu, kelompok, atau meraih kekuasaan untuk kepentingan sepihak. Dalam hukum pidana, kewenangan yang berkaitan dengan pejabat publik, baik itu kewenangan terikat maupun kewenangan bebas, bukanlah menjadi ranah hukum pidana, namun hal tersebut baru masuk dalam ranah hukum pidana. Dan apabila penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sifatnya bukan administrasi, akan tetapi menimbulkan kerugian bagi banyak orang dan negara. Dan dalam hal ini yang seringkali terjadi adalah kolusi, korupsi, nepotisme, penyeludupan barang atau pajak, serta jual pengaruh. Ada beberapa ciri untuk menyatakan bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang, antara lain menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas, dan menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberi kewenangan. Baik, dari sekian penjelasan saya mengenai korup, mari kita lihat contoh parodi berikut. Yang dari hasil penjelasan saya mengenai korup dari Lord Acton, mari kita simak video atau parodi berikut ini. Selamat sore, Ibu. Iya, sore, duduk. Ibu Halimah, ada apa ya kesini? Mau perlu Pak Hartono ya? Iya, Bapak di kantor kan? Duh, Bapak baru saja pergi, Bu. Oh, kamu tahu ya Bapak mau pergi kemana? Kok cepat banget, padahal jam segini kan masih di kantor. Aduh, saya kurang tahu, Bu. Kayaknya mau ninjau proyek deh, Bu. Oh, proyek yang bla-bla itu ya? Iya, Bu. Urusan penting ya sama Bapak? Enggak sih, cuman aku mau nanya soal dana raskin. Soalnya banyak warga yang ngeluh. Jadi, aku mohon agar Bapak Kepala Desa bisa mempercepat dana tersebut agar warga nggak ngeluh-ngeluh lagi gitu. Begini, Bu. Sebenarnya dana desa tersebut sudah masuk ke desa sebulan lalu. Tapi entah kenapa Pak Hartono tidak memberikannya kepada warga ya, Bu. Ya sudahlah, kalau begitu nanti baru aku tanya ya. Baik, Bu. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu ya. Iya, Bu.